Di bawah telapak guntur, Huda mengertakkan giginya, dan kabut hitam di sekitar tubuhnya terus mengeras, membentuk perisai yang kokoh. Ledakan, telapak tangan ini menghantam tubuh Huda dengan keras, dalam sekejap, tubuh Huda jatuh jauh ke dalam tanah, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lubang. Melihat Chen Ping langsung mengalahkan Huda dan Wu Er, Luo Shouhai dan yang lainnya juga sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa pihak lain adalah biksu kelas 6 di alam kesengsaraan, dan Wu Er juga telah memahami asal mula guntur dan kilat. Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua. Orang-orang yang dibawa oleh Huda dan yang lainnya melihat segala sesuatu di depan mereka dengan tidak percaya. Semua orang membuka mulut dan menonton dengan tenang, lupa melarikan diri. Dua biksu dari alam kesengsaraan tingkat 6 secara langsung dikalahkan oleh alam kesengsaraan tingkat kedua. Dan masih mudah untuk dikalahkan. Ini sungguh keterlaluan. Tidak ada yang mempercayai mata mereka, lagi pula, para penggarap iblis ini belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Huda dan Wu Er bersama-sama, bahkan jika mereka bertarung dengan biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, mereka mungkin bisa bertarung satu sama lain. Dikalahkan, mereka juga tidak menyangka bahwa Chen Ping dapat membunuh dua pembudidaya tingkat 6 di alam kesengsaraan dengan begitu mudah. Tapi bertarung dengan Chen Ping, Master Realem kesengsaraan tingkat kedua, dia kalah begitu cepat. Tuan Chen, Anda luar biasa, Anda luar biasa. Ji Yun berteriak penuh semangat. Awalnya saya mengira akan ada pertarungan sengit. Betapa hebatnya dirimu. Apa menurutmu saudara-saudara kita bisa dikalahkan dengan mudah? Suara Huda keluar dari lubang, dan kemudian seluruh orang terbang keluar dari lubang. Meskipun dia terlihat sedikit malu, sepertinya dia tidak terluka parah. Melihat Huda seperti itu, Chen Ping sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa telapak tangan petirnya tidak akan membunuh orang ini dalam satu gerakan. Tampaknya seseorang yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 tidak begitu mudah untuk dibunuh. Seorang master alam kesengsaraan tingkat kedua yang bisa mengalahkan kedua saudara kita hingga keadaan yang memalukan memang memiliki beberapa kemampuan. Tanda seru petik 2. Pada saat ini, di lubang dalam lainnya, Wu Er juga melompat. Tubuh Wu Er berlumuran darah, dan dia jelas lebih terluka darimu, Huda. Di dalam tubuh Wu Er, tidak banyak kekuatan guntur dan kilat yang tersisa, namun saat ini, tubuh Wu Er terbungkus kabut hitam dan sepertinya pulih dengan cepat. Melihat Wu Er belum mati, Chen Ping menjadi lebih serius. Di markas 5 sekte besar, perasaan tidak berdaya karena kurangnya kekuatan muncul kembali. Jika dia sedikit membaik sekarang, saya khawatir kedua bersaudara ini sudah lama meninggal dan tidak lagi hidup. Chen Ping merasa sangat mendesak saat ini, dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Para pembudidaya iblis yang dibawa oleh Huda dan Wu Er menghela nafas lega setelah melihat kedua bersaudara itu tidak mati dan tidak terluka parah. Akan sangat memalukan jika mereka berdua dipukuli sampai mati oleh Chen Ping, biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan, hanya dengan satu telapak tangan dan satu pukulan. Wu Er, kita berdua sedang berjuang melawannya. Dia tidak mampu menyia-nyiakan kita, jadi jangan bertarung dengan paksa. Huda dapat melihat bahwa Chen Ping ingin segera menang dan pergi. Lagi pula, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, jika seseorang datang, Chen Ping tidak akan punya harapan sama sekali. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mencari jejak Chen Ping sekarang. Perpustakaan sumber daya berjalan yang ingin dimiliki semua orang. Wu Er mengangguk, lalu mereka berdua melompat. Kali ini, kedua pria itu langsung menyerang Chen Ping dari kejauhan, dan aliran kabut hitam keluar dari tubuh mereka. Ketika Chen Ping melihat ini, alisnya sedikit berkerut, dia juga tahu bahwa kedua orang ini benar-benar menghabiskan waktu bersamanya. Jadi dia mengambil cambuk ajaib itu, dan cambuk ajaib itu terbakar dengan api. Dengan pukulan cambuk, semua kabut hitam menghilang, dan kemudian Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api untuk terus mendekati mereka berdua. Tanda seru. Ketika Huda dan Wu Er melihat ini, mereka secara naluriah mundur, mencoba menjauhkan diri dari Chen Ping. Mengerikan, api ekstrim pada cambuk ajaib meninggalkan bekas luka pada mereka berdua, yang terlihat sangat mengerikan. Cambuk ajaib di tangan Chen Ping langsung ditarik keluar dengan suara keras. Suara keras ini langsung membuat mental mereka berdua terpana dan gerakan mereka sedikit melambat.
Chen Ping melihat peluang itu dan mencambuk mereka berdua dengan cambuk ajaib. Kedua orang itu terjatuh ke tanah, wajah mereka dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Pada saat ini, para pembudidaya iblis yang telah merasa lega menjadi gugup lagi. Hu Er dan Hu Da berdiri, memandang diri mereka sendiri dalam keadaan malu, lalu melihat cambuk ajaib di tangan Chen Ping, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Lagi pula, ketika cambuk iblis mengenai orang lain, itu menyakitkan, tetapi ketika mengenai para penggarap iblis seperti mereka, itu adalah semacam serangan spiritual yang sangat menyakitkan, dan seluruh orang menjadi sedikit bingung. Saudaraku, aku berjuang keras untuk pengorbanan 100 tahun aliansi penyegel iblis. Hu Er memandang Hu Da dan berkata dengan gigi terkatup. Sepertinya keduanya masih memiliki metode yang tidak berguna. Ini adalah pilihan terakhir bagi kita saudara. Sepertinya kita harus menggunakannya hari ini. Setelah Hu Da selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya, dan kemudian sebuah dis arai hitam muncul dengan pola arai berkedip di atasnya. Segera setelah itu, Hu Da mengeluarkan setetes esensi darah dan menjatuhkannya ke pelat formasi. Piringan formasi berdengung beberapa saat, dan kemudian dengan cepat bertambah besar, dan garis-garis berdarah mulai muncul di sekitar bumi. Mundur cepat, cepat mundur, ini susunan darah pengorbanan. Ketika Seng Busi melihat ini, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kepanikan, dan dia buru-buru memanggil yang lain untuk mundur. Jika mereka terjebak oleh formasi ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Beberapa orang mundur sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Seng Busi berteriak kepada Chen Ping, "Tuan Chen, cepat pergi. Ini adalah susunan darah pengorbanan, susunan yang tertinggal selama pertempuran antara dewa dan iblis. Formasi ini sangat sombong. Cepat lari," teriak Seng Busi dan menyuruh Chen Ping untuk melarikan diri juga. Tapi sebelum Chen Ping bisa bereaksi, formasi darah besar segera mengelilingi Chen Ping, formasi darah di sekelilingnya berkilauan dan sangat misterius. Apalagi formasi ini sangat rumit, dan sulit untuk menemukan lokasi mata formasi dalam waktu singkat, lingkungan mulai dipenuhi dengan udara berdarah, diikuti dengan semburan suara ratapan yang melengking. Suara ratapan itu tidak seperti ilusi, itu terdengar sangat nyata. Chen Ping tidak bisa tidak mengikuti suara itu dan terkejut menemukan bahwa para pembudidaya iblis yang dibawa oleh Hu Da dan Hu Er sebenarnya diselimuti kabut berwarna darah pada saat ini. Saat ini, darah di tubuh semua orang terus mengalir kemana-mana. Darah para pembudidaya iblis ini membuat formasi darah pengorbanan semakin mempesona. Pada saat yang sama, dalam formasi tersebut, bola kabut darah seperti bilah tajam, melayang tidak beraturan. Ketika darah para pembudidaya iblis itu melayang ke udara, darah itu akan segera diserap oleh kabut darah. Chen Ping sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa Hu Da dan Hu Er, untuk membunuhnya, bahkan menyelamatkan rakyatnya sendiri setelah menunggu 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Segera, para penggarap iblis itu semuanya tersedot ke dalam tubuh manusia oleh susunan darah pengorbanan, tanpa meninggalkan setetes darah pun di tubuh mereka. Setelah Hu Da dan Hu Er saling memandang, mereka berinisiatif terbang ke dalam formasi, membiarkan kabut darah di sekitar mereka menyerap darah di tubuh mereka. Kulit kedua orang itu terus mengeluarkan darah merah cerah, dan kabut darah menjadi lebih tebal. Chen Ping tercengang. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Hu Da Hu Er. Apakah dia harus menggunakan nyawanya sendiri? Apakah tidak mungkin mengorbankan nyawa seseorang? Jika mereka berdua tersedot darahnya hingga kering oleh susunan darah pengorbanan dan mati, apa gunanya membunuh Chen Ping? Belum lagi 100 tahun pemujaan terhadap aliansi penyegel iblis, meskipun 1000 tahun, apa gunanya 10.000 tahun? Semua orang mati, dan tidak ada gunanya sama sekali. Tapi Chen Ping tahu bahwa kedua orang ini tidak mungkin cukup bodoh untuk mengorbankan hidup mereka demi formasi.